Ini adalah detik-detik yang paling mendebarkan. Setelah selama 3 hari kami diisolasi, tidak boleh kemana-mana dan hanya berada di dalam kamar, barulah sore ini kami diperkenankan untuk melaksanakan ibadah umroh. Untuk melaksanakan umroh sore itu, kami terlebih dahulu harus berbaris di depan kamar masing-masing. Kemudian setelah lengkap semua peserta grup, barulah kemudian kami disuruh untuk masuk ke dalam lift. Untuk turun ke lantai dasar atau lobi, maka kami harus naik lift berempat. Ini dilakukan untuk tetap menjaga jarak walaupun di dalam lift. Setelah turun dari lift, itu kembali kita antri sebelum kita menuju nantinya bus. Jadi dalam pemberangkatan ini harus dipastikan dalam satu bus itu harus lengkap. Nah, baru bisa nanti sama-sama menuju bus. Jadi kita masih menunggu teman-teman lainnya, dan antri ini harus menjaga jarak masing-masing itu berkisar 1 sampai 1,5 meter. Dan kami masih terus menunggu instruksi selanjutnya dari tim dari muasasah. Pelaksanaan umroh perdana ini agak berbeda dari pelaksanaan umroh biasanya, karena biasanya kalau kita melaksanakan ibadah umroh, kita akan berkumpul berdekat-dekatan, tapi sekarang benar-benar harus menjaga jarak dari teman kita. Dan karena ini proses umroh perdana jamaah Indonesia, kita masih terus menunggu. Dan alhamdulillah saat ini bus sudah siap. Berarti jamaah-jamaah sudah bisa keluar dari dalam hotel untuk menuju ke bus. Sayangnya saat kita mau menuju bus, itu kondisi di luar sedang hujan. Jadi bus harus sedikit merapat ke tempat kita. Dan ini saya sedang menuju keluar hotel. Dan di depan sana sudah menunggu tim juga untuk memastikan kita mengikuti aturan protokol COVID untuk menjaga jarak. Dan ini saya sudah keluar dan sebentar lagi akan menuju bus. Nah, itu bus yang sudah ready menunggu kita. Dan hujan lumayan cukup deras dan kita akan bersiap-siap masuk. Prosesnya sama, harus satu-satu. Iya, ini kita sudah mulai masuk di bagian depan. Hujan lumayan deras dan kita akan sedikit berlari untuk bisa masuk. Alhamdulillah saya sudah di dalam bus. Sesampai di dalam bus itu kita harus duduk masing-masing satu seat, atau maksudnya satu deret bangku yang biasanya isi berdua, itu harus diisi satu-satu. Jadi kita harus tetap menjaga jarak. Ini jamaah-jamaah juga mulai naik terus ke dalam bus, dan masing-masing harus duduk sesuai dengan tempat masing-masing, berjarak, dan hanya boleh diisi oleh satu. Masjidil Haram sebenarnya berada tepat di seberang hotel kami, tapi karena sebagian dari jamaah ada yang sudah mengambil mikot di Yalamlam, tapi ada juga yang mengambil mikot di King Abdul Aziz, dan ada yang belum mengambil mikot. Maka kami akan dibawa oleh bus menuju Tanim, yaitu salah satu tempat mikot terdekat di Mekah, yang merupakan juga
tempat dulu saat Siti Aisyah melaksanakan ibadah umroh. Menuju ke Tanim. Insya Allah rombongan semua ke Tanim dan akan dilepas oleh haji di sana. Kita baca doa syafaat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu, setelah kita hampir sampai ke Hajar Aswad, kita akan dipindahkan ke nomor 8. Terus kayak gitu. Nah, selama yang nomor yang selanjutnya ini masih ada yang kosong, ya. Nomor yang selanjutnya, kemudian 8, 7 masih ada kemungkinan untuk mendekat ke Ka'bah. Jadi ada kemungkinan, ada space untuk jamaah masuk ke tempat itu, maka jamaah bisa masuk ke tempat itu. Ya. Nah, setelah tawaf selesai, seperti tawafnya sampai jamaah putaran terakhir. Biasa. Tapi kita harus tetap pada garis yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, dari nomor 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai terakhir, sampai 7 putaran. Nah, setelah itu kita diarahkan kemana? Kita diarahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nanti ada titik warna hitam. Warna hitam ini yang titik-titik untuk arah keluar. Jadi keluarnya bukan sembarangan keluar, ya, bukan sembarangan kita keluar. Ada jalurnya, ada jalur untuk keluar. Dibuatkanlah titik-titik oleh pemerintah Saudi yang warna hitam. Ini untuk jamaah keluar untuk menuju ke tempat sholat sunnah, yaitu mana? Pas lurus dengan makam Ibrahim, pas lurus dengan pintu Ka'bah atau multazam, pas itu. Nah, setelah itu kalau sa'i ini yang penting kita tabaud. Tabaud artinya apa? Kita tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jaraknya palingnya 2 meter lah. 2 meter antara kita satu dengan yang lain. Ya. Nanti kayak katanya, ya, ini katanya masih belum ada, nanti ada pembimbing dari pemerintah Arab Saudi. Ya, tetapi jamaah semua jangan hanya berpatokan dengan pembimbing itu. Jamaah baca aja yang jamaah tahu. Ya, jamaah tahu baca subhanallah, baca subhanallah. Jamaah tahu baca kalimat talbiyah, baca talbiyah. Jamaah tahu apa yang jamaah yang hafal, yang sekiranya jamaah itu sepanjang putaran tidak pernah berhenti. Apa yang jamaah tahu, baca. Ya, zikir boleh. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ulang terus, gak apa-apa. Yang penting intinya jamaah itu dengan hakul yakin meminta kepada Allah dengan apa? Dengan yang jamaah tahu. Kalau bisa jamaah selipkan di doa jamaah semua atau pakai bahasa Indonesia juga apa? Minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah apa ya Allah, jadikanlah kenikmatan ini adalah bentuk rasa syukurku ya Allah. Atau kayak gitu gak apa-apa. Kenapa? Kalau diartikan at-tawafu lughatan ad-du'a, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat kalau diartikan dalam secara bahasa yaitu adalah doa. Sedangkan tawaf kalau diartikan secara bahasa adalah apa? Doa. Sama-sama doa. Bedanya salat itu ada tata cara, ada bacaannya, tetapi tawaf ini sesuka hati jamaah untuk berdoa. Misalkan jamaah mau doa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Mau doa pakai bahasa Inggris, silahkan. Yang penting jamaah ngerti. Jangan sampai jamaah berdoa ini jamaah gak ngerti apa maksudnya. Apa yang mau dibahas coba? Kalau jamaah saja gak ngerti apa yang diucapkan. Ya, intinya apa? Intinya jamaah satu, ngerti apa yang jamaah maksudkan, ngerti apa yang jamaah inginkan. Jadi ngerti apa yang diinginkan oleh jamaah semua. Ya, jangan sampai kita berpatokan orang baca subhanallah ikut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jamaah lebih baik afdhalud du'a alladzi fahamtu. Paling bagus doa itu adalah doa yang jamaah ngerti. Ya, jamaah ngerti. Jadi kesannya apa?
pesannya apa kepada Allah, kita minta apa kepada Allah, kita ngerti apa yang kita minta, ngerti apa yang kita ucapkan, kita tahu. Ya, jelas? Ya, intinya kita tahu. Maka nanti sepanjang tawaf, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran ketujuh, sampai putaran ketujuh, jamaah berdoa apa yang jamaah butuhkan di hadapan Allah. Kenapa? Di tanah haram Mekah nih, di tanah haram Mekah paling cepat doa diijabah oleh Allah adalah doa ketika orang sedang tawaf. Di sedang tawaf itulah jamaah meminta kepada Allah, maka Allah langsung mengijabahkan dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jelas? Jadi gak harus kita berpatokan dengan doa yang ada di manasik. Intinya apa? Kalau dulu enak, ada yang teriak-teriak, jamaah bisa baca bareng, ya, karena ya pemandu yang dulu dengan yang sekarang itu beda, karena sekarang lagi COVID, ya, tidak boleh bertumpukan, nggak boleh tumpuk jamaah harus lurus dari depan sampai ke belakang, ya, dari depan sampai belakang, nanti gak tahu sampai mana putaran tuh. Nah, yang intinya, yang penting kita yakin kepada Allah, kita datang ke tanah haram Mekah ini dengan injas, dengan apa? Dengan keinginan kita, dengan keinginan kita untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Kalau kita tidak tahu siapa itu Allah, gimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka carilah rahmat Allah sebanyak mungkin ketika kita berada di dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah, banyak. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kami sampai di Masjid Tanim, tempat dulu Siti Aisyah mengambil mikot. Kedatangan kami bertepatan dengan azan maghrib, sehingga kami insya Allah akan sholat di masjid ini. Bagi kami yang sudah mengambil mikot di Yalamlam, berarti di sini hanya sholat maghrib, kemudian akan kembali ke dalam bus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah Armina mereka berdana.
Setelah ibadah sholat maghrib, kami kembali ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram. Bagi yang belum mengambil mikot, maka disinilah mereka membaca niat untuk umroh. Sementara yang sudah berarti hanya melanjutkan untuk membaca talbiyah. Assalamualaikum. Kita habis sholat maghrib berjamaah di Masjid Tanim. Pasti nggak pernah terbayangkan Bapak Ibu kita bisa sholat di Tanim. Kalau tadi ngobrol sama Bu Dina, kita udah sering banget kali ya Bu Andin umroh bolak-balik ke Saudi, tapi suasana hatinya untuk kali ini memang luar biasa berbeda. Dari landing di bandara aja udah bahagianya tuh luar biasa. Dilalanya alhamdulillah setiap hari kita diberikan kabar-kabar luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sampai ini langsung merinding. Sampai hari ini kita bisa sholat maghrib di Tanim. Perjalanan umroh di musim pandemi Covid ini memang sangat berbeda dengan perjalanan umroh biasanya. Terutama yang paling mendebarkan adalah karena kita harus tes swab kembali. Jadi kemarin kita di Indonesia sudah tes swab. Nah ternyata sebelum kita berangkat umroh, itu 24 jam sebelum berangkat umroh, ternyata kita juga harus di swab ulang. Jadi itu yang bikin deg-degannya. Jadi setelah kita sampai ke hotel kemarin, itu kita sama sekali nggak bisa keluar kamar, ya. Jadi benar-benar disuruh untuk berada di dalam kamar. Seluruh makanan itu diantar, di jam makan itu diantar ke kamar kita. Bahkan cleaning service juga tidak boleh masuk ke dalam kamar kita. Jadi benar-benar kita itu diisolasi. Dan kita walaupun sudah hari keempat itu belum menjejakkan kaki ke Masjidil Haram. Walaupun Masjidil Haram itu tepat berada di depan hotel kami. Jadi hanya bisa memandangnya dari kamar hotel, dari kaca kamar hotel. Jadi benar-benar rindu itu udah luar biasa. Dan alhamdulillah sebentar lagi insya Allah hal yang paling dinantikan yaitu untuk masuk Masjidil Haram. Gak terbayang, pokoknya banyak bersyukur. Yang pertama bersama Allah kita sudah diberi kesempatan hadir lagi di sini. Kemudian tidak lupa pemerintah Saudi yang sudah luar biasa menyiapkan segalanya, protokol COVID-nya disiapkan dan kita diperbolehkan datang lagi ke sini. Mudah-mudahan ini perdana sukses dan umat muslim seluruh Indonesia bisa kembali hadir di Baitullah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah memang proses saat ini agak lebih mendebarkan dibandingkan ketika kita umroh seperti biasanya. Memang virus COVID-19 ini benar-benar membuat kita harus sangat beradaptasi. Tapi subhanallah manusia itu kan selalu paling bisa beradaptasi. Mungkin karena ini di awal ya, begitu banyak percobaan, antisipasi. Tapi insya Allah ke depannya mungkin akan lebih soft lagi, akan lebih mudah lagi untuk perjalanan umroh ini. Jadi tidak menantang yang di umroh pertama ini. Tapi yang lebih penting kita berharap virus corona ini cepat berakhir dari bumi kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak.
Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di depan Masjidil Haram dan sebentar lagi insya Allah siap-siap untuk turun. Sebelum turun ternyata perwakilan dari Masjidil Haram datang ke bus untuk memberikan sambutan kepada jamaah-jamaah Indonesia yang pertama kali melaksanakan ibadah umroh di musim COVID-19 ini. Alhamdulillah setelah menunggu hampir sekitar 1 jam ketika semua rombongan ada 13 bus lengkap, barulah kita dipersilakan untuk turun untuk memasuki gerbang pemeriksaan untuk masuk ke Masjidil Haram. Inilah suasana tempat antri sekaligus tempat pemeriksaan sebelum masuk ke Masjidil Haram. Jadi masing-masing pintu ini berbeda. Untuk yang melaksanakan tawaf itu berbeda pintunya. Sementara untuk yang melaksanakan ibadah sholat juga berbeda pintunya. Sebelum masuk Masjidil Haram ternyata kita diberikan air zam-zam oleh para petugas. Allahu Akbar, akhirnya kita sudah semakin dekat dengan Masjidil Haram. Kita sudah berada di pelataran Masjidil Haram dan insya Allah terus melangkah ke depan untuk bisa sampai dan memasuki Masjidil Haram. Setelah 8 bulan umroh ditutup dan inilah untuk pertama kalinya jamaah umroh Indonesia bisa kembali untuk melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Inilah pemandangan di sekitar Masjidil Haram saat ini. Nampak hotel-hotel, kelihatan sekali lampunya gelap, artinya tidak berpenghuni. Jadi kita lihat itu ada di belakang saya seperti tower Zam-Zam itu kelihatan kalau dulu gemerlap. Nah sekarang itu banyak lampunya yang mati. Dan di sekitar juga terlihat sangat sepi. Biasanya Masjidil Haram ini seperti lautan manusia, tidak pernah sepi, mau malam, mau pagi, bahkan di dini hari pun tetap akan selalu ramai. Nantian masuk Masjidil Haram ini cukup panjang, karena tadi kita itu sudah mulai siap-siapnya dari jam 4 sore. Namun kita baru bisa melewati pintu pemeriksaan itu di jam 9 malam. Jadi sekitar 5 jam kita harus menunggu. Semoga setelah ini Allah mudahkan untuk kita bisa melaksanakan ibadah umroh di dalamnya. Ketika mendekati pintu masuk Masjidil Haram, kembali petugas air Zam-Zam memberikan kami air Zam-Zam dalam kemasan botol. Dan diinformasikan bahwa di dalam Masjidil Haram tidak ada lagi galon-galon air Zam-Zam maupun keran-keran air, semuanya kosong. Jadi untuk memastikan tidak ada penyebaran virus corona, maka semua air Zam-Zam itu hanya diberikan dalam bentuk botolan. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah akhirnya kami bisa masuk Masjidil Haram. Inilah tempat yang sudah kami rindukan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa melihat Baitullah. Memandangnya saja insya Allah mendapat 20 rahmat. Inilah bangunan yang paling dirindu oleh umat muslim. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan. Saat memasuki area tawaf, kami harus mengikuti garis-garis yang telah ditetapkan oleh pengelola Masjidil Haram. Jadi kami harus terus. Inilah garis-garis yang harus kami ikuti ketika nanti melaksanakan ibadah tawaf. Masing-masing ada jalurnya. Kami sepakat untuk memulai putaran tawaf paling jauh karena insya Allah bisa lebih maksimal untuk berdoa dan berzikir. Dari Mutawif kami mendapatkan informasi bahwa ketika kami nanti berada di Masjidil Haram itu hanya diperkenankan sebentar saja untuk berada di dalam untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan sebentar lagi saya akan berada tepat di memulai putaran tawaf, yaitu garis lurus antara lampu hijau dan Hajar Aswad. Pelaksanaan ibadah umroh di era pandemi ini harus benar-benar mandiri dan kuat dengan ilmu. Karena di saat seperti ini tidak ada bimbingan, karena harus menjaga jarak. Jadi kita harus bisa memastikan kita sudah tahu kapan kita memulai membaca Bismillah, ya Allahu Akbar, dan kemudian untuk melaksanakan tawaf pertama. Usai melaksanakan sholat sunat tawaf, maka dilanjutkan dengan menuju ke tempat sa'i, yaitu berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Menjelang tempat sa'i itu juga ada kembali tanda garis yang menunjukkan arah kita menuju tempat sa'i, dan itulah lintasan yang harus kita lalui. Saat di tempat sa'i juga kita kembali untuk bisa melaksanakan kegiatan umroh secara mandiri, karena kita tidak diperkenankan untuk bergerombol. Jadi masing-masing melaksanakan sa'inya. Ibadah umroh adalah ibadah fisik, jadi
tidak terlalu mengutamakan bacaan-bacaan. Jadi dipersilahkan untuk bebas membaca zikir dan doa, khususnya ketika berada di lintasan sa'i. Namun jika ingin menguasai sesuai yang dalam buku doa bimbingan umroh, itu juga dipersilahkan. Alhamdulillah setelah 7 putaran sa'i dan telah melakukan tahallul atau memotong rambut, alhamdulillah sudah selesailah pelaksanaan ibadah umroh kami di hari ini, dan rasanya luar biasa sekali bisa melaksanakan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah umroh kami selesai juga, lancar, sukses, mabrur, makbullah, amin ya rabbal alamin. Bu Rani selesai, alhamdulillah. Insya Allah ini jadi pembuka buat semuanya. Bulan Desember semuanya berangkat berbondong-bondong ke Baitullah. Amin. Virus coronanya lenyap. Amin. Ya Allah, bisa jalan-jalan ke Eropa kita banding. Gimana Pak? Terima kasih sudah menunggu. Bahagia, rasanya bahagia sekali bisa menyelesaikan ibadah umroh. Luar biasa. Assalamualaikum. Lumayan banget pengalamannya umroh kali ini, karena biasanya kita umroh dari hotel sampai prosesi umroh paling 30 menit ya, kalau ambil mikot ya mungkin 1 jam lah. Ini tadi prosesi depannya aja tuh udah 5 jam. Prosesi depannya udah 5 jam, jadi kita juga belum makan malam, jadi lumayan kerasa umrohnya. Tapi tetap disyukuri, alhamdulillah masih bisa bercapek-capek di tawaf dan sa'i. Selamat ya. Ini Bu Eka. Mana Bu Eka? Happy, bersyukur, alhamdulillah yang pasti. Cuman itu aja yang bisa disampaikan, karena kalau dibilang capek, kalau seperti biasa emang berbeda banget. Memang harus siapkan fisik yang lebih lagi, karena kita nggak tahu situasi di lapangannya seperti apa. Takutnya saat ini kita persiapannya aja 5 jam, belum tentu mungkin ibu-ibu nanti pada bapak-bapak mau berangkat belum tentu seperti sekarang ini, ya kan? Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi mungkin persiapannya. Tapi jangan takut, insya Allah sih di sini protokolnya lebih hebat, memang bagus, memang kita harus ikutin semuanya. Mereka banyak petugasnya semua, jadi ya lancar, alhamdulillah. Gitu Bu Andin. Alhamdulillah akhirnya usai sudah perjalanan ibadah umroh di era pandemi COVID-19. Dan semoga kita semua Allah permudah untuk kembali ke Baitullah bersama orang-orang yang kita cintai. Salam Baitullah, Allahu Akbar.